Boleh ceritain dong mengenai itu apa perkumpulan Marga Sejahtera kan kerja di situ ya. Iya. Terus apa hubungannya dengan Child Fund? Oke, Marga Sejahtera itu sebuah lembaga yang berdiri sekitar tahun 79. Mereka memang didedikasikan untuk membantu keluarga dan anak-anak kurang mampu di Jakarta. Sebetulnya lembaga ini berdiri karena memang ada tawaran dari Child Fund, dulu namanya CCF, Christian Children Fund, yang waktu itu datang ke Indonesia, memang punya misi untuk membantu anak-anak kurang mampu di bidang pendidikan. Jadi sekitar antara 79 sampai sekitar tahun 2000 itu bentuk bantuannya adalah cash subsidi. Jadi uangnya dibagi-bagi gitu loh. Jadi Child Fund datang mengirimkan dana lalu kami serahkan kepada keluarga-keluarga yang anaknya terdaftar. Nah, ini sisinya sponsorship. Cara terdaftar di perkumpulan. Caranya itu memang kami bekerja sama dengan kelurahan dan RT RW. Jadi mereka mengirimkan data kepada kami, anak-anak yang memang diusulkan untuk dibantu. Waktu itu kan program kami adalah bantuan pendidikan. Dulu kan belum ada KJP. Jadi kami memberikan subsidi uang sekolah dari tingkat taman kanak-kanak sampai SMA. Sempat juga untuk yang kuliah juga. Nah, itu besarannya tiap tahun berbeda-beda tergantung dana yang kami punya. Karena sisinya sponsorship, jadi ada keterikatan anak-anak yang terdaftar dan sudah punya sponsor itu untuk melakukan korespondensi rutin dengan para sponsornya, menceritakan tentang perkembangan yang dialami. Bahwa, Ini saya sekolah, saya sudah kelas sekian. seperti anak asuh gitu? Betul. Oke. Tapi mereka ada di rumah, di keluarga. Nah, sponsornya itu membiayai salah satu anak di keluarga itu. Tetapi bantuannya itu tidak cuma untuk anak itu, tapi untuk seluruh keluarga. Maka programnya tidak hanya bantuan uang sekolah buat si anak, ada juga kami waktu itu program yang namanya income generating yang membantu keluarga-keluarga untuk mendapatkan peningkatan pendapatan dalam bentuk pelatihan, kemudian stimulus modal, lalu juga beberapa seperti misalnya perbaikan rumah, perbaikan sanitasi di rumah itu, bahkan ada juga program untuk perbaikan infrastruktur di situ, perbaikan saluran air, pembuatan sumur untuk satu komunitas, seperti itulah bentuk bantuannya. Pemberiannya itu apakah dibagi-bagi sesuai dengan misalnya sesuai dengan ini jatah keluarga loh, kemudian ini anak untuk sekolah, atau itu sebagai satu kesatuan, satu paket seperti itu? Itu kami biasanya mengusulkan dalam bentuk program tahunan. Jadi dana yang kami terima pun tergantung berapa banyak sponsor yang kami miliki. Sponsor yang berada di luar negeri itu kan punya kesepakatan dengan Child Fund Internasional yang basisnya dari Amerika. Membayar sejumlah iuran kepada Child Fund Internasional yang antara lain ditujukan kepada anak bersponsor yang ada di wilayah kami. Marga itu sejak 79 sudah melayani lebih dari 22 kelurahan. Kalau dihitung-hitung lebih dari 10-15 ribu anak sudah kami bantu. Dan beberapa sudah sukses. Ada yang jadi dosen, bahkan ada yang jadi pendonor kami juga sekarang. Jadi kalau kami ada event, mereka mendonori kegiatan kami seperti itu. Nah, kalau program itu kami mengusulkan sesuai dengan setelah kami membicarakan dengan masyarakat. Kami ada yang namanya konsultasi komunitas namanya. Jadi kami dengarkan apa sih yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Waktu itu belum ada pembangunan Jakarta yang seperti ini ya. Jadi mereka mengusulkan, Bu, rumah saya rusak. Bu, saya perlu kamar mandi yang diperbaiki. Kenapa? Karena itu terkait dengan hak anak ya. Hak anak akan kesehatan, hak anak akan rumah yang layak, hak anak akan lampu yang sehat dan sebagainya. Itu masuk dalam daftar kebutuhan yang bisa diusulkan. Kami akan melihat mana yang prioritas dan juga mempertimbangkan dana yang kami punya. Jadi sifatnya bukan per keluarga, ada biasanya kalau itu komunitas. Misalnya perbaikan rumah di komunitas itu yang mendesak itu ada 11 keluarga itu yang kami biayai. Dan itu pun ada semacam swadaya dari keluarga itu. Misalnya kami menyediakan dana untuk pembelian material, pasir, semen dan sebagainya, tapi tukang keluarga itu yang menghandle sendiri. Harus ada semacam keswadayaan karena kami tidak ingin mengambil alih tanggung jawab keluarga. Kami adalah pihak yang membantu tapi tidak mengambil alih
tugas dan fungsi Tidak keluarga. memfinance 100% Betul, intinya kebutuhan itu. Karena tersebut. itulah inti pemberdayaan. Sebetulnya, ini juga kemudian diadopsi oleh pemerintah dalam program-program bedah rumah pada tahun-tahun Oh, pada sebelum berikutnya. yang ada di Heeh, iya. acara-acara ini ya? Pemerintah itu, sejak Pak Fauzi Bowo untuk DKI ya, Mhm. sampai dengan Pak Anies Baswedan sekarang ini, selalu mengalokasikan dana untuk perbaikan rumah warga masyarakat yang sungguh-sungguh terpinggir, dan itu diusulkan oleh pihak kelurahan. Itu ada perdanya, saya lupa Tapi perdanya. syarat-syaratnya apa tuh, Bu Lis? Maksudnya, bahwa keluarga ini layak untuk dibantu, dilihat dari selain daftar dari RT RW atau rekomendasi itu yang dilihat Ada apa ya? kriterianya. Kriteria untuk anak itu boleh diusulkan itu kami punya 3 rambu-rambu. Anak itu mengalami DEV, deprivation, exclusion, vulnerable. Mhm. Artinya anak itu mengalami situasi dia terpinggirkan. Dia tidak bisa mengakses hak-hak dasarnya. Mhm. Dia tidak punya rumah yang layak, rumahnya mungkin sumpek ya, tidak ada jendela, Ventilasi. tidak ada ventilasi, atau dia tidak punya pakaian yang cukup layak, atau dia tidak sekolah. Mhm. Nah, yang kedua tereksklusi, terkucil dia. Entah karena dia miskin, entah karena dia itu berbeda dari rekan-rekannya. Ada beberapa anak itu berbeda dalam arti fisik, misalnya dia, Mhm. difabel atau secara suku dia beda, dia minoritas di situ, itu juga menjadi perhatian kami. Lalu yang, terakhir adalah dia rentan. Mungkin dia tinggal di komunitas yang mengancam tumbuh kembangnya. Mmm. Misalnya dia tinggal di sekitar pasar. Mhm. Ini kalau menurut, penelitian dari para ahli, anak-anak yang lahir dan tumbuh di wilayah yang sangat slum, yang sangat kumuh ini juga akan terganggu tumbuh kembangnya. Karena kaitannya dengan udara bersih, lingkungan yang Mhm. bersih, lalu suara-suara yang sehat itu akan mengganggu. Dan ini anak yang rentan, karena dia nanti akan tumbuh di situasi yang, mengancam optimalisasi tumbuh kembangnya termasuk otaknya. Mhm. Atau anak yang tinggal di, komunitas yang banyak PSK Mhm. atau premannya itu juga Mmm. ini Mhm. juga menjadi perhatian kami. Nah, ini Mhm. diusulkan oleh pihak-pihak kelurahan. Jadi tidak selalu dia dalam arti miskin finansial. Mhm. Mungkin juga dia, miskin kasih sayang, miskin perhatian karena orang tuanya tidak terampil mengasuh, atau sering mengalami kekerasan padahal uangnya cukup. Jadi ketika kemarin ditanya apakah hanya anak-anak yang miskin yang dibantu, tidak juga. Jadi kami juga membuka tangan untuk anak-anak yang memang dalam arti rentan rentan, karena dia tinggal di situasi yang menghambat tumbuh kembangnya. Jadi secara financial, orang tua keluarganya bagus, tetapi Mhm, secara tumbuh kembangnya dia ada terancam, masalah. betul. Nah, ini kita Mhm. kita bantu dalam arti kita bantu program pengembangan, keterampilan pengasuhan para orang tuanya. Ini yang paling berat, Mhm. karena membantu finansial itu lebih mudah. Misalnya, oh dia rumahnya rusak, kita perbaiki. Mhm. Oh dia ndak punya uang buat sekolah, itu kita berikan, bantuan. Dana. Tapi memetakan keluarga-keluarga yang kita indikasikan, menciptakan sebuah situasi yang rentan bagi anaknya nggak mudah. Bagaimana menemukan keluarga seperti itu? Karena kan Pertama dari laporan warga. mmm. Jadi warga biasanya membuat, ada dasawisma kan di tiap-tiap basis RT RW, mereka mengenali karakteristik dan perilaku keluarga sehari-hari. Nah, ini juga bagian dari tugas kami marga di masyarakat, bagaimana menumbuhkan kepedulian, terhadap tetangga, terhadap sesama, terutama terhadap Mmm. anak. Mhm. Karena, waktu itu memang Undang-Undang Perlindungan Anak belum diterbitkan ketika kami mulai beredar, berkarya di wilayah itu. Tapi kami sudah menumbuhkan itu, bahwa kalau kita mau punya generasi, bangsa yang luar biasa, yang bertanggung jawab, yang berkualitas, dari sekarang anak-anak harus kita kawal tumbuh kembangnya. Jadi posyandu itu tidak sekedar mengukur, Timbangan timbangan kesehatan. tinggi tinggi badan lalu vitamin, tidak, tapi memastikan anak itu secara mental pun aman, dia terlindungi. Itu akan terlihat bagaimana orang tua membawa anaknya ke posyandu atau tidak. Nah, ini yang kita bangun, bagaimana mengintegrasikan layanan-layanan anak yang sudah dimiliki di komunitas itu
dengan perlindungan anak. Ini tugas kami sejak kami mulai, terutama di wilayah kami sekarang sejak tahun 2000. Itu melalui berbagai media selalu kami kampanyekan perlindungan anak itu, bahwa nggak cukup hanya memberi makan, tapi memastikan mereka juga secara mental, secara emosional dan sosial tumbuh baik. Itu juga orang tuh harus tahu harus Kasih bertindak apa. sayang, Iya, kemudian kasih sayang tulus ya. Memang jadi orang tua kan tidak bisa tidak mudah. sempurna. Tidak mudah dan tidak bisa sempurna. Selalu ada kesalahan-kesalahan, tapi itu bisa diatasi ketika kita melakukannya dengan Tapi kalau kasih sayang kembali dengan lagi tulus. tetangga sudah mendeteksi ini keluarga ada masalah. Tetapi bagaimana kita bisa masuk ke keluarga yang bermasalah tersebut untuk supaya ya anaknya dilindungi. Pada tahun-tahun pertama itu hal yang sangat sulit. Bahkan kami tidak mendapat kesempatan untuk seperti itu. Tidak hanya keluarganya menutup diri, bahkan komunitas menutup diri. Artinya dia bilang begini, ini bukan urusan kami. Tetapi kami ditolong dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun yang terbit di tahun 2002. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang ada pasalnya, kalau kalian melihat anak mengalami kekerasan dan kalian diam saja, kalian terkena masalah itu juga. Yang tahu pun ada hukumnya. Ada. Kalau tidak memberitahukan Kalau tidak kepada salah itu tuntutannya 5 pihak tahun. berwenang. Itu namanya kasus pembiaran. Jadi misalnya Oh, saya melihat anaknya Bu Lucy itu dipukulin, tapi saya nggak mau ikut campur. Lalu anak itu kesakitan masuk rumah sakit. Ini polisi akan menyidik siapa yang kok kamu nggak lapor. Ini bisa kena perkara. Tapi kalau keluarganya tidak terima, misalnya ini kan anak-anak saya, keluarga saya. Waktu Ini itu contoh. iya. Ini ada undang-undangnya kok. Bahwa ini anak komunitas sekarang ini. Jadi ketika ada satu anak mengalami kekerasan, ini siapapun berhak untuk ambil bagian, bahkan orang yang tidak dikenal. Boleh dan wajib. Wajib melakukan aksi untuk menyelamatkan anak itu. Karena anak ini bukan cuma milik keluarga itu. Anak ini nanti kelak menjadi milik bangsa yang harus kita selamatkan masa depannya. Itu aja poinnya di Undang-Undang nomor 23 2002 yang sekarang sudah diperbarui menjadi Undang-Undang nomor 35 yang dibuat tahun 2014. Kalau dilihat dari kasus-kasus yang ada, lebih banyak kasus apa seperti untuk perlindungan anak ini? Atau kalau kasus di wilayah yang kami dampingi selama ini itu kebanyakan kasus kekerasan verbal. Orang tua memaki-maki anak itu paling banyak, itu tertinggi. Ya kami kan berada di wilayah-wilayah masyarakat yang padat, di pemukiman padat, yang rumah-rumah kontrakan berdempet-dempet gitu kan, yang rumahnya cukup sempit untuk sebuah keluarga dengan 2 anak misalnya begitu. Lalu anak tidak punya tempat bermain yang cukup sehingga dia mungkin main kemana entah, lalu ibunya bingung, lalu untuk mengekspresikan takut dan dia marah-marah, anaknya dimaki-maki, dari ibunya teriak depan pintu, anaknya jarak 200 meter diteriakin. Itu waktu itu menjadi pemandangan yang sangat biasa, bahwa anak-anak itu mendapat makian itu sudah pemandangan biasa. Ini tertinggi kalau kekerasan verbal. Yang berikutnya tuh dari data yang kami punya, kekerasan emosional. Yang disebut kekerasan emosional itu anak didiemin aja, nggak diajak ngomong. Itu penderitaan buat anak. begitu ya? Iya, jadi anak pulang sekolah misalnya, ini kan kami juga melakukan interview dengan anak-anak. Kami merumuskannya sebagai kekerasan emosional. Jadi ketika anak bilang, "Bu, aku dapat nilai 8." Ya udah taruh situ. Itu sudah masuk ke... Itu sudah kekerasan emosional. Anak tidak mendapatkan perhatian cukup, tidak diapresiasi. Nah, kalau kita masuk di zaman sekarang, zaman now, semuanya serba gadget, semuanya serba digital, yang anak dan orang tua masing-masing di rumah duduk satu meja, tapi masing-masing megang HP, Itu enjoy themselves gitu. Gimana? Ini kan agak kalau sedikit. untuk zaman sekarang ini, kita kan berhadapan dengan generasi Z ya. Anak-anak yang lahir tahun 2000-an. Lalu anak-anak yang lahir tahun 2010 ya. Ya. 2015 ke sini itu generasi alfa. Itu treatmentnya beda-beda.
Kalau menghadapi generasi Z itu adalah generasi yang sejak di dalam kandungan udah terpapar gadget sebetulnya. Jadi sebenarnya yang nularin gadget itu bukan siapa, ibunya sendiri atau orang tuanya. Karena sejak dia dalam kandungan ibunya sudah mainan HP, entah games, entah WhatsAppan atau SMS-an dan seterusnya. Jadi bisa dibilang kalau menurut para ahli yang kami pelajari juga, sejak dalam kandungan ini bocah sudah terpapar gadget. Dan ini anak yang cerdas sebetulnya. Cerdas sejak di kandungan. Karena begitu lahir perocot dia sudah kenal langsung dengan teknologi, ya kan? Difoto sama ayahnya, udah diajak selfie sama ibunya, udah terpapar teknologi. Ini treatmentnya beda. Generasi Z ini generasi yang sangat cuek. Generasi yang kepedulian sosialnya bisa dibilang rendah. Tapi juga bisa dibilang generasi yang nggak suka pesta. Karena apa? Mereka punya dunia sendiri. Dunia maya yang mereka kuasai melalui gadget yang diberikan. Nah, celakanya banyak sekali orang tua yang cukup malas untuk mengasuh. Sehingga dititipin ke televisi atau dititipin ke gadget anaknya ini. Jadi ketika orang tua tidak mau repot, itu biasanya daripada anak saya berisik, dikasihlah gadget. Udah disettingin itu. Games atau video apa gitu udah disettingin sehingga dia tinggal mencet. Anak-anak umur 2 tahun itu sudah tahu di mana YouTube favorit saya di mana sudah tahu. Nah, ini karena apa? Dia terlatih sejak mungkin dia umur 5 bulan. Begitu dia matanya sudah bisa membedakan warna-warna dengan cerdik, dia sudah dengan disajikan. sign ya, Nah, ini kan kalau menurut para ahli kembali ini otak anak itu kan, otak manusia itu kan tumbuh 80% itu kan di usia 0 sampai 5 tahun. Ini 80% otak tuh manusia tuh tumbuh di situ. Kalau ini maksimal diberikan input yang positif, ini akan luar biasa. Tapi kalau input yang diterima oleh anak-anak balita itu adalah kata-kata kasar, lalu ini udah deh, pokoknya kamu diam ini aja. Nah, anak itu nanti akan punya mindset bahwa supaya orang tenang kasih aja HP, kasih aja televisi, kasih aja laptop dan seterusnya. Nah, ini treatmentnya beda lagi. kita perlu membahas khusus mengenai generasi Z karena ada beberapa karakteristik yang mesti kita kenali karena banyak orang tua yang gagap. Kuncinya sebenarnya kalau dalam konteks pengasuhan ya, menghadapi generasi Z ini, orang tua harus mendidik anak sesuai dengan zamannya. Kalau dulu pengalaman kita sebagai anak beberapa puluh tahun lalu itu sekali dikasih tahu selesai, anak-anak sekarang nggak bisa. Berkali-kali dan mungkin bahkan nggak perlu dinasehati karena anak hanya perlu contoh, perlu model. Kalau orang tuanya udah taruh HP-nya jangan main HP, tapi sambil dia pegang HP itu omong kosong. Jadi kita harus konsisten. Saya justru banyak belajar dari para tokoh dunia yang memang berani sejak awal dia membuat komitmen bahwa anak saya tidak boleh pegang gadget sampai usia sekian. Nanti ketinggalan zaman tidak, anak-anak itu cerdas. Anak tidak akan ketinggalan zaman. Saya kasih contoh saja. Saya punya salah satu anak dampingan di Kelurahan Pasar Minggu. Orang tuanya itu penjual kopi keliling dengan sepeda yang ditawarkan ke pedagang-pedagang itu dengan sasetan itu. Dia nggak pernah punya HP. Lalu ketika pandemi ini kan mewajibkan mereka harus belajar pakai HP atau laptop. Jadi orang tua tuh jawabnya begini, ngapain juga kamu punya HP, kamu nggak bisa make. Siapa bilang aku ngerti kok gitu. Lalu orang tuanya berkonsultasi kepada saya, apakah perlu saya belikan HP? Saya kira iya Bu, karena kalau laptop lebih mahal. Kalau anak bisa dengan HP saja. Beli yang bekas, itu ada yang harga 600-700. Aku sarankan begitu. Lalu orang tuanya membelikan setelah bicara dengan anaknya juga, dibeli sebuah HP bekas seharga 720 kalau enggak salah. Orang tua itu takjub loh, karena begitu anak itu pegang HP, langsung dia langsung bisa semua fitur dia kuasai, langsung dia bisa akses kelas-kelas daring yang dari sekolahnya. Jadi orang tuanya bilang begini,
Bu, saya lihat HP itu mungkin saya perlu seminggu buat belajar, tapi anak saya nggak sampai sejam sudah menguasai itu semua. Saya bilang anak-anak kita tuh cerdas. Bahkan yang gizinya minim pun dia cerdas. Ini yang membedakan anak generasi Z dengan anak generasi X, Y, apalagi generasi baby boomers, generasi nenek-nenek itu, Generasi kita nih iya, ceritanya. itu sudah ketinggalan jauh. Nah, ini yang menjadi tantangan untuk para orang tua zaman sekarang. Kalau dilihat dari challenges yang sebelum ada pandemi, ini kan pandemi merubah semua yang ada. Seperti kita kembali ke titik nol lagi, gitu kan. Nah, padahal kan seperti masalah keluarga dan anak ini sebenarnya ada terus. Ada perbedaan nggak sebelum dan sesudah pandemi ini? Perbedaan yang paling mencolok itu adalah ketika anak di rumah harus belajar dari rumah. Karena para orang tua itu dalam tanda kutip punya tugas ekstra mendampingi anak-anak belajar. Sementara mereka juga harus berjuang untuk bisa tetap menafkahi keluarga. Beberapa warga dampingan kami yang rata-rata kelompok menengah ke bawah itu kan mengalami masalah keuangan karena harus berhenti bekerja karena tokonya tutup atau tidak bisa berjualan, kebanyakan mereka pedagang-pedagang kecil. Sementara tuntutan kebutuhan tidak berubah. Lalu ada tambahan tugas mendampingi anak-anak belajar yang mereka selama ini tidak pernah tahu menahu karena seluruhnya dipegang oleh para guru di sekolah. Itu dari aspek orang tua. Dari aspek anak sendiri sehari 2 hari mereka asik belajar daring, tapi hari berikutnya mereka bosan. Itu juga mengganggu harmonisasi di rumah. Nah, situasi-situasi yang sangat kompleks ini tidak cuma 1-2 keluarga yang mengalami, tapi hampir semua keluarga di tempat kami mengalami tantangan-tantangan macam itu. Tapi ada satu hal positif yang diungkapkan oleh beberapa keluarga. Karena pandemi ini kami jadi sering bersama. Yang semula hanya ketemu pagi hari ketika anak mau sekolah dan orang tua ke pasar, ke tempat kerja. Lalu ketemu lagi malam ketika anak-anak sudah tidur. Tapi dengan adanya pandemi ini mereka punya kesempatan makan Lebih bersama baik lagi ya. 3 kali. Ada yang bilang kesempatan ngaji bareng, sholat bareng. Lalu semakin mengenal anaknya, anak semakin dekat dengan orang tua. Ini hal-hal positif yang juga terjadi. Kita nggak boleh menutup mata. Lebih banyak positifnya atau negatifnya? Sebetulnya tergantung bagaimana cara mengelolanya ya. Tapi dari pengalaman warga dampingan kami itu, mereka tidak ingin membuat virus itu juga mengganggu keluarga mereka. Jadi taruhlah virus ini kan sudah cukup mencemaskan. Mereka tidak ingin menambah kecemasan dengan membuat situasi-situasi negatif di rumah. Jadi mereka melihat aspek positifnya.